Apa yang mereka katakan? Mereka menasihati orang-orang yang tertipu tersebut. Sesungguhnya pahala dari Allah itu lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh. Dan ini semua tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه أيها الإخوة الكرام ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان تحريم الكبر والإعجاب، وهي ترجمة معقودة للتحذير من هاتين الخصلتين الذميمتين: الكبر، ويكون ذلكم برد الحق وعدم قبوله، والتعالي على الخلق، كما يوضح ذلكم حديث نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكبر فقال صلوات الله وسلامه عليه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الإعجاب أو العجب فهو أن يرى نفسه ويفخر بها ويعجب بأعماله وأحواله وأمواله وغير ذلك. أورد رحمه الله تعالى أولا قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه الآية الكريمة فيها وجاءت في سياق يتعلق بقارون الذي خسف الله سبحانه وتعالى به وبداره وأمواله الأرض، وبيان ما صار إليه من العاقبة الوخيمة التي حلها الله سبحانه وتعالى به. ففي ذلكم السياق أخبر الله سبحانه وتعالى عن السبب في ذلك، قال: تلك الدار الآخرة التي أخبر الله عنها في كتبه وبين عظم شأنها ومكانتها، نجعلها أي قرارا ودارا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي أنها إنما هي مختصة بمن كان كذلك، أي ليس لهم إرادة في الفساد والعلو والتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. ولا فسادا هذا يشمل جميع أنواع الفساد والوقوع في مساخط الرب سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا السياق المبارك بقوله: والعاقبة للمتقين، أي الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي للمتقين دون غيرهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan judul bab diharamkannya bersikap sombong, dan juga
merasa ujub dengan diri sendiri. Bab ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi untuk mengingatkan kita semua dari dua sifat yang sangat tercela. Yang pertama adalah al-kibr, sombong, yang mencakup dua perkara. Yang pertama adalah menolak kebenaran, kemudian yang kedua adalah merasa besar daripada orang lain dan meremehkan manusia. Sebagaimana di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ketika beliau menerangkan tentang makna al-kibr, yaitu raddul haq wa ghamtun nas. Yang pertama adalah menolak kebenaran, kemudian yang kedua adalah menghina manusia yang lain, sebagaimana nanti akan dibawakan oleh pengarang. Kemudian yang kedua, atau sifat yang kedua yang tercela adalah al-ujub, yang artinya adalah bangga terhadap dirinya dan merasa ujub dengan hartanya, dengan amalannya, dan juga yang lain. Kemudian Imam Nawawi di dalam bab ini membawakan ayat yang pertama, yaitu firman Allah SWT yang artinya negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di permukaan bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Qasas ayat ke-83. Di dalam ayat ini adalah kisah Qarun, di mana Allah SWT telah membenamkan dia dan juga rumahnya ke dalam bumi, dan di dalamnya ada penjelasan dari Allah SWT tentang akibat yang dia rasakan karena kesombongan yang dia lakukan. Kemudian Allah SWT menerangkan tentang sebabnya, bahwasanya negeri akhirat itu adalah kami jadikan negeri bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di dunia ini. Dan bahwasanya negeri akhirat itu adalah Allah khususkan bagi orang yang memiliki sifat yang demikian, yaitu tidak sombong dan tidak menginginkan kesombongan di permukaan bumi. Kemudian Allah mengatakan wala fasada, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Dan ini mencakup semua jenis kerusakan dan apa-apa yang membuat murka Allah SWT. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan firman-Nya wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan yang di dunia dan juga di akhirat, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمشي فيها كبرا وتيها وتكبرا وتعاظما على عباد الله سبحانه وتعالى. ثم قال في السياق نفسه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي إن تكبرت فلن تخرق الأرض بتكبرك ولن تبلغ الجبال طولا، بل أنت مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعرف قدر نفسك وأن تحذر من التكبر والتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى، فإن أهل التكبر لهم العاقبة الوخيمة والذل في الدنيا والآخرة، والله لا يحب المتكبرين. Kemudian firman Allah SWT yang kedua di dalam bab ini adalah firman Allah wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya janganlah kamu berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan sombong. Ya, surat Al-Isra ayat yang ke-37. Maksud dari maraha di sini adalah sombong dan merasa besar dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain. Maksudnya
sesungguhnya engkau adalah manusia biasa, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga engkau tidak bisa menembus bumi dan juga tidak akan bisa menyamai gunung-gunung. Ya, oleh karena itu kewajiban engkau adalah bertawadhu, yaitu merendahkan diri dan juga mengetahui kadar dirimu. Dan hendaklah engkau waspada dari berbuat sombong, bersikap sombong terhadap orang lain. Karena sesungguhnya orang yang berbuat sombong, maka dia akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Ya, dan dia akan mendapatkan adzul, yaitu kehinaan di kemudian hari. Dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وهذه الآية الكريمة فيها التحذير من تصعير الخد للناس أي إمالته عبسا في وجوه الناس وعبوسا في وجوه الناس وتكبرا وتعاظما عليهم، والتحذير من المشي في الأرض مرحا أي بطرا وفخرا وعجبا بالنفس. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه وهيئته ومشيته، وفخور بقوله أنا فلان وأنا كذا من أنواع الفخر على عباد الله. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-18 yang artinya, dan janganlah engkau memalingkan pipimu, memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah engkau berjalan di atas permukaan bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Di dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kita dengan dua perkara. Yang pertama adalah larangan dari memalingkan muka dari manusia dan bermuka masam kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk berjalan di atas permukaan bumi dengan sombong. Dan Allah SWT menutup ayat ini dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong. Maksudnya adalah sombong dengan hay'ah dia, dengan bentuk dia, dengan pakaian dia, ya, dengan cara berjalannya. Dan juga kulla mukhtalin fakhur, yaitu setiap orang yang berbangga dengan dirinya. Bahasanya saya adalah demikian, saya memiliki demikian, saya mengamalkan demikian. Maka perkara ini adalah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. وهذا السياق المبارك أيها الإخوة المستمعون الكرام يخبر الله تعالى فيه عن حال هذا الرجل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى أموالا طائلة وثراء واسعا، وكان من قوم موسى أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين. ولكن هذا الرجل طغى وتكبر وبغى على قومه بما أوتيه من الأموال العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والعصبة من 10 إلى
العشرة أو التسعة أو نحو ذلك. أي حتى إن مفاتح خزائنه، خزائن أمواله، لا تحتاج إلى نقلها إلى عصبة، أي جماعة عديدة. إذا كان هذا حال الخزائن، مفاتيح الخزائن، فما الظن بالخزائن نفسها؟ فكان بهذه الصفة بغى على قومه تعاليا وتكبرا، ونصحه قومه، حذروه من ذلك، إذ قال له قومه: لا تفرح، أي بهذه الدنيا المطغية المهلكة، وتفخر بها على الناس وتكون ملهية لك عن الآخرة. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب من كانوا بهذه الصفة، الفرحين بالدنيا، المنكبين عليها، المشتغلين بها، اللاهين بها عن الآخرة. ولهذا قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل على تحصيل ثواب الآخرة، مستفيدا من هذه الأموال التي من الله عليك بها، بأن تتصدق وتبذل في سبيل الله، ولا تصرف شيئا منها فيما حرم الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أي لا نطلب منك أن تنفق جميع مالك، ولكن أنفق من مالك ولا تنسى نصيبك، أي حظك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن إلى عباد الله بالإنفاق والبذل وحسن التعامل كما أحسن الله إليك بهذا المال، ولا تبغي الفساد في الأرض، أي احذر من التكبر والتعالي على عباد الله. إن الله لا يحب المفسدين، أي أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بهذه العقوبة، لا يحبهم، فمقتضى ذلك أنه سبحانه وتعالى يعاقبهم بمقتضى أعماله. لم يستفد من نصح الناصحين ووعظ الواعظين، لم يستفد من ذلك كله، بل إنه قال متكبرا متعاليا: إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا المال وحصلته بحذقي وشطارتي وجدارتي، أوتيته على علم عندي، أي بوجوه التجارة وطرق الكسب. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي ما المانع أيضا من إهلاكه كما أهلك من قبله ممن كان عندهم أموال كثيرة وثراء واسع، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي بل يعاقبهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. لم يستفد من وعظ الواعظين ونصح الناصحين، فخرج أي يوم من الأيام في زينته، أي متزينا متجملا، خرج في زينته، فلما رآه الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين تعلقت قلوبهم بها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من الدنيا ومتعها، إنه لذو حظ عظيم. هذا قسم من الناس، بينما من الله عليه بالدراية والفهم والعلم فإنهم قالوا كما قال الله: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير
ويلكم ثواب الله خير. قالوا لهم ذلك محذرين لهم من الافتتان. والإعجاب بهذه الحال، حال قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على طاعة الله وعن معاصيه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas menceritakan tentang kisah Fir'aun, yang artinya sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa. Kemudian dia mendolimi kaumnya. Maka kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya terasa berat bagi orang-orang yang kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau berbangga diri. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri. Surat Al-Qasas ayat ke-76 sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakhasafna bihi wa bidarihil ard." Maka kami benamkan dia dan juga rumahnya ke dalam tanah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kisah laki-laki ini yang bernama Qarun, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepadanya harta yang banyak. Dan Qarun adalah termasuk Bani Israel, yang sebuah kaum yang telah Allah berikan mereka kelebihan di atas alam, dan akan tetapi Qarun berbuat zalim kepada kaumnya dan sombong kepada mereka dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berfirman, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah." Allah menceritakan di sini bagaimana banyaknya harta Qarun, ya, sehingga kunci-kunci dari harta-harta tersebut, perbendaharaan harta tersebut terasa berat bagi orang-orang yang kuat. Kalau kuncinya aja terasa berat, maka bagaimana dengan harta itu sendiri? Tentunya ini adalah harta yang tidak sedikit. Dan makna dari al-usbah adalah jumlah 10, 9 dan juga yang semisalnya. Kemudian kaum Qarun berusaha untuk menasihati Qarun. Mereka mengatakan, la tafrah, janganlah engkau berbangga diri. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berbangga diri. Janganlah berbangga diri dengan dunia yang menghancurkan, yang melalaikan manusia. Karena sungguhnya Allah SWT tidak menyukai, tidak mencintai orang yang berbangga diri, tidak mencintai orang yang memiliki sifat seperti ini. Kemudian Allah SWT mengatakan, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri. Akan tetapi Qarun tidak bisa memberikan atau tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dinasihatkan kepadanya. Kaumnya berkata, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah,
dan carilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta dunia kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Artinya disuruh Qarun ini untuk mencari dari harta yang Allah berikan kepadanya ganjaran, thawab dari Allah SWT, memanfaatkan hartanya untuk mendapatkan pahala akhirat. Dan Allah tidak meminta darinya semua hartanya. Wala tansa nasibaka minad dunya, artinya hanya sebagian saja yang diinfakkan dan tidak semuanya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang, kepada hamba-hamba Allah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, ya, dengan memberikan anugerah yang besar ini. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau mencari kerusakan di permukaan bumi, yaitu berbuat takabur, sombong kepada hamba-hamba Allah SWT. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, dan bahwasanya Allah SWT akan mengiqab, ya, akan mengganjar mereka dengan amalannya. Akan tapi sekali lagi Qarun tidak bisa mengambil istifadah, tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat yang diberikan kepadanya. Dia malah mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan ini semua, harta dunia ini adalah dengan ilmu yang aku miliki, ya, dengan kecerdasan yang aku miliki, dengan pengalamanku di dalam berdagang, di dalam bertijarah, berbisnis. Ini semua adalah pengalamanku, adalah dengan kecerdasanku, kecerdikanku di dalam mencari harta. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Kemudian Allah mengatakan, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah telah menghancurkan orang-orang sebelum dia yang mereka lebih kuat dan juga lebih banyak kelompoknya. Artinya apa? Artinya apa yang menghalangi Allah untuk menghancurkan dia? Orang-orang sebelum dia yang lebih kuat pun dan lebih banyak hartanya Allah hancurkan. Maka apa yang menghalangi Allah untuk menghancurkan dia? Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak akan ditanya orang-orang yang berdosa tentang dosa mereka, karena Allah SWT mengetahui tentang dosa mereka. Kemudian Allah mengatakan, yang artinya maka Qarun keluar dan tidak mendengarkan nasihat ini tadi. Dia keluar suatu hari dengan perhiasan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki. Kemudian berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, takjub, yang merasa heran dan merasa bangga, merasa takjub dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, seandainya kita memiliki apa yang telah diberikan oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sungguhnya dia adalah orang yang sungguh-sungguh mendapatkan bagian yang sangat besar, yaitu berupa dunia. Ini adalah satu golongan manusia yang mereka tertipu dengan dunia. Kemudian Allah menceritakan bahwa di sana ada golongan lain yang mereka adalah utul ilm, yang mereka diberikan ilmu tentang agama ini, tentang dunia ini. Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wala yulaqqaha illa sabirun. Apa yang mereka katakan? Mereka menasihati orang-orang yang tertipu tersebut. Sesungguhnya pahala dari Allah itu lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh. Dan ini semua tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan juga orang-orang yang bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah SWT. Maka kami pun, kata Allah SWT, menenggelamkan dia dan juga rumahnya ke dalam bumi, dan dia tidak memiliki seorang pun yang menolongnya selain Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang tertolong.
Kemudian Allah mengatakan yang artinya, dan jadilah orang-orang yang kemarin menginginkan apa yang diberikan oleh Qarun berupa harta, mereka mengatakan seandainya Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, wa yaqdir, dan juga menyempitkan rezeki bagi yang lain. Sungguh seandainya Allah SWT tidak memberikan anugerah kepada kami, kepada kita, niscaya Allah akan membenamkan kita ke dalam bumi. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh tidak akan jaya, tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.